Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Di sini saya mewakili Mbak Indri selaku Ketua Yayasan Misteria Grafis Indonesia. Sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak untuk Dr. Dinintya Jiwangga Suta SPBTKV dan Dr. Fitri Oktaviani SPS dari RSCM dan dari Rumah Sakit Sutomo Surabaya untuk membantu kami dalam melaksanakan acara ini. Jadi untuk teman-teman juga yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang manfaat timektomi bagi penyintas miastenia gravis dengan pembicara dua dokter tersebut dari Surabaya dan dari RSCM, dan nanti akan diberikan sesi kesempatan, jadi mohon mic-nya dimatikan sementara, nanti dinyalain lagi pas sesi pertanyaan. Oke ya. Selamat sore Dokter Fitri. Selamat sore Dokter Putri, salam kenal. Salam kenal Dok. Jadi hari Selamat ini. Selamat sore Dokter Tio. Selamat sore Dok, salam kenal Dok. Jadi hari ini kita membahas manfaat timektomi bagi penyintas miastenia gravis. Tapi sebelumnya terlebih dahulu, mungkin kita agak nge-refresh sedikit ya Dokter Fitri tentang miastenia gravis itu apa, seperti apa, dan bagaimana. Mungkin Dokter Fitri bisa kasih materi dulu sedikit. Baik, saya boleh share screen ya. Ya. Sekaligus membahas tentang timus dan miastenia gravis ya. Apakah screen saya sudah terlihat? Udah Dok. Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Yayasan Miastenia Gravis Indonesia, Ibu Indria, dan seluruh anggota YMGI yang saya hormati dan saya cintai. Terima kasih sudah mengundang saya dalam acara sharing hari ini. Saya diberi tugas oleh Ibu Indria untuk membicarakan tentang timus dan miastenia gravis. Mungkin kita sudah tahu semua bahwa miastenia gravis adalah suatu gangguan di neuromuscular junction atau paut saraf otot yang disebabkan adanya mekanisme autoimun. Jadi suatu gangguan autoimun di mana reseptor asetilkolin itu diblok oleh adanya antibodi terhadap si reseptor asetilkolin tersebut. Sehingga reseptor asetilkolin ini tidak dapat menangkap asetilkolin yang dilepaskan oleh saraf yang harusnya ditangkap oleh otot untuk menggerakkan otot, namun ada beberapa reseptor yang terhambat karena adanya diblok oleh si antibodi. Biasanya gangguannya berupa paling sering adalah okular miastenia, yaitu ditandai kelopak mata turun, kemudian bisa disertai juga kelemahan di anggota gerak, bisa juga manifestasinya suara serak, kemudian sulit menelan atau disfagia, dan juga kelelahan atau fatigue. Biasanya pagi saat bangun tidur lebih segar dibandingkan sore hari. Saya cerita sedikit tata laksana MG. Biasanya yang paling awal kita berikan adalah pemberian kolin esterase inhibitor. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah familiar dengan mestinon, nama dagangnya ya. Isinya adalah pyridostigmine. Kemudian digunakan juga kortikosteroid sebagai imunosupresan ataupun imunosupresan lain yang bersifat non-steroid seperti misalnya azathioprin, mycophenolate mofetil atau mifortik atau Celsep. Ya, bahkan literatur terbaru digunakan juga tacrolimus atau Prograf. Nah, lalu tata laksana lain adalah pengangkatan kelenjar timus. Kemudian pada kasus tertentu miastenia, misalnya pada krisis,
diperlukan plasmafaresis ataupun pemberian imunoglobulin intravena ataupun IVIG. Nah, kita tahu timus itu sebenarnya sudah ada dari bayi dan anak. Jadi, karena timus ini adalah tempatnya produksi dan pematangan sel limfosit T. Sel limfosit T ini adalah sel darah putih yang melindungi tubuh dari berbagai infeksi virus dan bakteri. Nah, kelenjar timus ini ukurannya paling besar itu pada anak. Seiring seseorang meningkat usianya menjadi pubertas dan menjadi tua, maka si kelenjar timus ini akan mengalami degradasi dan perlahan digantikan dengan jaringan lemak. Jadi ukuran paling besarnya itu adalah pada usia anak. Nah, apa sih perannya timus pada myasthenia gravis? Kaitannya, jadi ternyata pada pasien myasthenia gravis dengan antibodi asetylcholine reseptor yang positif, itu ternyata terjadi perubahan patologi pada timusnya. Dan timus ini mengandung semua elemen yang dibutuhkan untuk inisiasi respon autoimun yang spesifik terhadap reseptor asetylcholine. Dan ternyata pada penelitian didapatkan proporsi remisi itu cukup tinggi pada pasien MG yang menjalani timektomi. Jadi ternyata pada pasien-pasien MG asetylcholine reseptor, kadar asetylcholine reseptor antibodi itu ternyata berkorelasi terhadap adanya pembesaran kelenjar timus ataupun timoma. Nah, inilah perubahan patologi timus pada pasien-pasien MG. Jadi perubahan patologi timus itu ternyata ditemukan pada lebih dari 80% pasien MG yang generalized, yaitu MG yang umum, dengan antibodi asetylcholine reseptor yang positif. Ini yang gambar A, ini adalah salah satu contoh gambar patologi anatomi, histologi, gambar histologi kelenjar timus yang normal. Jadi ada bagian korteks, ada bagian medula. Mungkin nanti Dr. Tio lebih membahas ini ya. Ini adalah gambar B, ini adalah salah satu pembesaran kelenjar timus yang kita sebut folikular hiperplasi, di mana terjadi seperti pulau-pulau ini adalah namanya germinal cell. Jadi suatu infiltrasi sel limfosit. Lalu yang ini adalah dikatakan sebagai diffuse hiperplasi. Yang D ini disebut thymic involution, dan E dan F itu adalah gambaran histologi pada pasien dengan timoma. Jadi ternyata pada pasien MG tanpa timoma pun terjadi perubahan patologi, perubahan histologi pada kelenjar timusnya. Gitu. Nah, timus ini kan tadi kita tahu bahwa tempat maturasinya sel limfosit T atau sel darah putih yang berperan untuk memerangi atau melindungi tubuh kita dari berbagai infeksi virus dan bakteri. Nah, di timus itu ada juga yang disebut sel myoid. Sel myoid timus ini ternyata mengekspresikan subunit yang mirip dengan asetylcholine reseptor. Sehingga karena si timus ini mengekspresikan suatu molekul yang mirip dengan asetylcholine reseptor, sehingga terjadi perangsangan secara terus-menerus terhadap sel T yang ada di timus. Nah, karena dirangsang terus, maka timus kemudian memproduksi autoantibodi terhadap asetylcholine reseptor tersebut. Jadi, ada produksi autoantibodi oleh timus akibat ada perangsangan si timus ini oleh adanya suatu molekul yang mirip dengan reseptor asetylcholine. Yang kedua adalah karena adanya sel T CD4 yang spesifik terhadap reseptor asetylcholine. Nah, sel T yang spesifik ini banyak ditemukan pada kelenjar timus pasien-pasien MG. Lalu yang ketiga berkaitan dengan sel B. Jadi sel imunitas itu ada yang imunitas seluler, ada yang imunitas humoral.
imunitas seluler itu adalah bekerjanya melalui sel T, sedangkan humoral adalah bekerjanya melalui sel B. Nah, ternyata infiltrat sel B, limfoid, itu banyak ditemukan sebagai bentuk germinal sel pada kelenjar timus pasien MG yang mengalami hiperplasi folikular. Nah, karena tadi kan sudah dua ya reasonnya, kaitannya timus dengan MG. Pertama, perubahan patologi, dan kedua, timus itu mengandung berbagai sel imunitas yang merangsang terjadinya produksi autoantibodi secara terus-menerus. Nah, timektomi pada MG itu mengapa disarankan? Karena alasannya adalah dengan timektomi itu kita dapat mengeradikasi pusat atau menghapuskan pusat autosensitisasi antibodi terhadap reseptor asetilkolin. Nah, dari berbagai penelitian, ternyata timektomi pada pasien MG 82% membaik, 18% memang tidak berubah, namun tidak ada yang memburuk. Penelitian Bachman juga menunjukkan bahwa 42% mengalami remisi total dan 39% membaik secara klinis. Timektomi pada MG ini tidak indikasi pada pasien MG yang seronegatif ataupun dengan yang MuSK, antibodi MuSK positif. Nah, selain karena pengaruh ada sel mioid, sel T, dan sel B pada timus, ternyata ada teori baru Bapak Ibu sekalian, yaitu adanya paparan, jadi bukan virusnya ya, tapi paparan terhadap infeksi virus yang dapat merangsang terjadinya pembentukan autoantibodi. Jadi infeksi virus dikatakan misalnya Epstein-Barr virus ataupun poliovirus itu menginduksi terjadinya inflamasi kronik dan menstimulasi sel B di timus. Nah, inflamasi kronik ini menyebabkan timus itu rentan terhadap autosensitisasi. Jadi sensitisasi terhadap pembentukan autoantibodi. Nah, inflamasi kronik ini juga mengaktifkan kemokin. Kemokin itu suatu zat yang menarik sel-sel radang dan sekaligus menarik sel B itu banyak ke timus. Dan ternyata Epstein-Barr virus ini mengaktifkan sel B yang ada di timus dan merangsang proliferasinya. Dan kemudian akhirnya merangsang produksi autoantibodi. Nah, mengapa dikemukakan hipotesis ini? Karena ternyata ada beberapa penelitian yang menemukan adanya deteksi virus HTLV1 pada timus pasien MG dan juga ditemukannya adanya DNA Epstein-Barr virus pada pasien-pasien MG dengan hiperplasia timus ataupun dengan timoma. Jadi timbullah hipotesis baru ini bahwa infeksi virus turut berperan terhadap terjadinya produksi autoantibodi. Nah, berdasarkan berbagai penelitian, maka ini ada suatu konsensus dari American Academy Neurology tentang timektomi. Jadi pada pasien MG non-timoma, timektomi itu dilakukan untuk menghindari atau meminimalisasi penggunaan imunoterapi atau pada pasien yang sudah gagal respon terhadap pemberian imunoterapi. Lalu yang kedua, timektomi pada pasien MG yang masa prepubertas itu masih belum jelas. Tetapi sebaiknya dipertimbangkan pada anak jika pada pasien MG generalized dengan antibodi acetylcholine receptor yang positif, jika pasien tersebut respon terhadap terapi mestinon dan imunoterapi tidak memuaskan, ataupun untuk menghindari komplikasi terhadap terapi imunosupresan. Nah, pasien MG dengan timoma sebaiknya menjalankan operasi untuk
mengangkat timoma tersebut. Alasannya adalah untuk pengangkatan tumor terutama. Nah, pada pasien yang usia lanjut dengan timoma, mungkin diperlukan terapi radiasi paliatif sebagai pertimbangan untuk mengganti tindakan operasi pada pasien usia lanjut. Nah, kemudian mungkin nanti Dokter Tia lebih bisa menjelaskan bahwa penggunaan operasi secara endoskopik dan robotik saat ini lebih meningkat dan dikatakan lebih aman untuk beberapa center di Amerika. Dan timektomi dapat dipertimbangkan pada pasien MG yang generalized tanpa terdeteksi antibodi asilkolin reseptor jika pasien tersebut respon terhadap terapi imunosupresannya tidak memuaskan atau untuk mengurangi efek samping akibat terapi imunosupresan. Namun timektomi tidak diindikasikan pada pasien dengan antibodi MuSK, LRP4 ataupun antibodi agrin. Jadi pesannya mungkin kelenjar timus ini merupakan tempat yang berperan dalam pembentukan autoantibodi pada pasien MG. Nah, dihipotesiskan infeksi virus EBV ataupun HTLV itu berperan pada pembentukan autoantibodi pada MG. Dan timektomi direkomendasikan untuk pasien MG dengan asilkolin reseptor antibodi yang positif. Mungkin itu paparan dari saya. Terima kasih, Dr. Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Fitri atas kuliah singkatnya tentang miastenia gravis lagi buat kita, pencerahan lagi. Mungkin buat pertanyaannya nanti disimpan dulu karena setelah ini kita akan mendengarkan sharing ya. Ada 3 penyintas, yang satu sudah dioperasi tanpa pembesaran timus, yang satu ada timus dan yang satu belum dioperasi sama sekali, dan kondisinya naik turun. Mungkin kita mulai dari Ibu Hana Lestari. Ibu Hana. Ya, saya. Assalamualaikum, Ibu Hana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana setelah timektomi? Sudah berapa lama? Dari tahun berapa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk Dr. Putri, kemudian Dr. Fitri dan Mbak Indri selaku Ketua YMGI. Saya Hana dari Semarang, temannya Pak Joko. Jadi saya pertama kali didiagnosis MG itu di tahun 2016 di bulan Desember. Waktu itu gejala saya yang paling nampak sekali itu adalah gampang merasa lelah. Jadi ketika beraktivitas, kebetulan waktu itu saya masih kerja sebagai seorang dosen, sore-sore itu saya udah seperti kehilangan tenaga. Dan juga waktu itu gejala yang timbul adalah seperti spasem ya, atau spasmofili, yang kemudian itu sebagai diagnosis awal saya sebelum akhirnya menjadi miastenia gravis. Gejala miastenia gravis itu sendiri muncul saat saya merasa susah menelan. Nah, kemudian waktu itu mulailah dokter saraf, alhamdulillah saya ditangani oleh dokter Retno dari rumah sakit Karyadi, kemudian beliau langsung meminta saya untuk IMG dan keluarlah diagnosis miastenia gravis. Nah, setelah itu mulailah treatment mestinon ya, mestinon. Kemudian MP-nya hanya dosis minimal 4 mg waktu itu, dan perbaikan tidak begitu bagus. Jadi saya masih susah untuk menelan, mengunyah, dan merasa tidak berenergi.
sampai akhirnya saya di plasmaferesis untuk pertama kali di akhir tahun 2016 di bulan Desember. Kemudian saya mulai di CT scan gitu, karena gejala saya yang tampak itu di gerak ya Mbak. Di gerak, kemudian mata sama sekali alhamdulillah tidak begitu terlihat, jadi agak sedikit sebenarnya ini beneran MG atau enggak gitu. Jadi kemudian saat di CT scan itu kelihatanlah kalau saya punya timus. Kelihatanlah kalau saya punya timus. Kemudian beliau menyarankan apa saya mau untuk timektomi saat ini gitu. Setelah saya pikir-pikir, kemudian kurang lebih 6 bulan saya masih naik turun gitu. Kadang bisa nelan, kadang enggak. Karena itu yang paling kelihatan banget. Sampai berat badan saya juga turun drastis gitu. Akhirnya saya mulai berpikir meminta doa, kemudian pertolongan dari Allah, tindakan apa yang seharusnya saya lakukan gitu, karena ini juga bagian dari takdir yang harus kita jalani ya. Dan alhamdulillah kami mantap gitu, dan kemudian melakukan timektomi. Dan hasilnya timus hiperplasia. Alhamdulillah setelah timektomi dengan izin Allah itu merupakan salah satu obat ya, wasilah juga gitu. Alhamdulillah dengan izin Allah kondisi saya juga membaik gitu, tapi tetap ya nggak bisa kelelahan gitu. Kemudian juga alhamdulillah stabil. Dosis mestinon saya juga sekarang sudah turun banyak ya, alhamdulillah 3 sekarang tanpa imunosupresan. Jadi selama treatment itu Dokter Retna selalu memberi motivasi bahwa kita usahakan untuk dosis minimal gitu. Kita usahakan untuk kamu bisa untuk self healing, bahwa tubuhmu sendiri itu bisa gitu untuk pulih gitu. Jadi memang kita harus banyak untuk berdoa, memotivasi diri, mencoba untuk hal-hal yang sifatnya lebih natural gitu ya. Harapannya dengan begitu MG-nya juga akan terkontrol gitu. Karena segala sesuatu kan pasti ada obatnya insya Allah. Begitu cerita dari saya. Terus kalau untuk riwayat dari tadi Dokter Fitri menyinggung bahwa kemungkinan ada infeksi virus gitu. Iya, bahwa dalam beberapa tahun terakhir itu saya juga menelaah gitu sebenarnya di mana gitu ya saya harus dari mana saya harus mulai untuk memperbaiki agar autoimun ini tidak semakin parah gitu. Ikhtiarnya seperti itu gitu. Kemudian saya mencari, iya saya pernah ada riwayat infeksi gitu, kemudian pelan-pelan kita perbaiki dengan makanan-makanan yang baik, dengan suplemen ya, suplemen yang bisa meningkatkan antibodi tetapi tidak mengganggu MG-nya. Itu terus kita pelajari juga, gitu. Saya juga sharing dengan dokter-dokter di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Seperti apa kita bisa memanage autoimun khususnya MG gitu. Gitu, alhamdulillah dengan izin Allah sekarang udah mulai stabil Mbak. Udah mulai stabil ya. Jadi jadi berapa lama sekarang post timektomi? Timektomi saya di tahun 2017 pertengahan, jadi kurang lebih 3 tahun ya. Kurang lebih 3 tahun. Bulan? Saya timektomi bulan Juli 2017. Saya Agustus. Habis Ramadan. Iya, saya Agustus. Ya. Oke. Tapi sekarang sehat alhamdulillah ya setelah timektomi. Alhamdulillah. Tapi tetap nggak boleh capek ya dok. Iya benar. Benar. Semua itu yang harus memang dijaga, MG itu pantangan banget. Halo Dokter Putri. Halo sayang. Oke, makasih Mbak Rini. Mbak Rini. Mbak Hana. Sehat terus.
Amin. Tetap dijaga kesehatannya. Ya, sama-sama. Dokter terbaik adalah diri kita sendiri. Ya, betul. Kita coba untuk self healing ya, Dok ya. Iya, kita tahu badan kita kayak gimana. Sekarang kita ke Pak Joko ya. Pak Joko Arifin. Pak Joko ini tidak ditemukan pembesaran kelenjar timus, namun tetap melakukan timektomi dan kondisi sekarang stabil dan jauh lebih membaik. Mbak Hana mungkin bisa dimatiin speakernya. Pak Joko udah ada nggak? Kedengeran nggak ya? Halo. Selamat sore. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Ada Ketua IMGI, Mbak Indri, Dr. Putri, Dr. Fitri, sama Dr. Tio. Juga mungkin ada Prof. Paul ya, kalau ingat saya. Terima kasih. Mungkin langsung aja ya ke cerita. Jadi, awal itu sekitar tahun 2006. Pak Joko, maaf. Kalau misalnya nggak bisa banget, jangan dipaksa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih, kadang-kadang suara saya tadi kecil ya, maaf banyak kecil. Iya. Tapi nggak apa-apa sih, memang suara saya seperti ini. Iya. Nah, operasi memang suaranya jadi ini gitu. Awal kenalnya sih 2006 ya. Gak tahu sih pada saat itu sakit apa itu. Cuma kan kebetulan kakak sedang koas. Kemudian dikonsulkan sama dokternya. Dokter Sarah pada saat itu di dokter Jenny kalau nggak salah, di Sultan Agung. Saat itu juga langsung alhamdulillah terdiagnosa MG ya. Nah, mulai dari situ sampai tahun 2013 itu berangsur-angsur turun ya, keadaan turun sekali gitu. Kalau pada saat itu sudah treatment IVIG 2 kali, tapi tetap hasilnya kurang ya, karena terus menurun. Jadi pada saat itu diputuskan dicoba timektomi. Padahal pada saat pemeriksaan tidak ada ditemukan timoma. Nah, pada saat itu karena plasma operasi pada saat itu tuh belum ramai seperti sekarang, jadi adanya treatment yang kita tahu cuma IVIG, timektomi. Dan saat keadaan saya semakin buruk, kita udah nggak punya treatment lagi kan, nggak mau ya. Kita cobalah timektomi. Sesaat setelah timektomi ya, kita langsung tadinya mesti 6 sehari, 9 kali 1, sehari 9 butir, diturunkan jadi 6 butir. Masih kuat tubuhnya. Sejalan dengan itu lama-lama kondisi baik dulu. Kemudian lama dosis juga turun saat itu. Sampai dengan sekarang saya bisa sehari 2 kali. Kadang juga lupa. Jadi secara kondisi badan sih sudah enak banget ya. Kalau dulu nggak bisa ngapa-ngapain, sekarang udah bisa kerja normal, bisa hidup normal seperti orang lain. Cuma memang tetap tadi menjaga kondisi ya. Jangan capek lah, paling tidak jangan terlalu ekstrim. Seperti itu sih. Ringkasnya cerita tuh seperti itu. Kalau di saya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Joko. Sehat selalu. Nah, kita ada satu lagi. Mbak Rini ini yang paling susah banget disuruh operasi nih. Mbak Rini udah ada? Pak Joko bisa dimatiin speakernya? Saya udah hadir, Dr. Putri. Mbak Rini bisa lihat videonya nggak ada? Iya, saya udah lihat. Halo? Oh, udah lihat ya? Jaringan saya nggak bagus. Mbak Rini ini
ditemukan kelenjar timus, tapi nggak mau timektomi. Sekarang kondisinya naik turun, walaupun sudah menggunakan dosis optimal. Iya, betul, Dok. Jadi bisa cerita sedikit, Mbak Rini suaranya kecil, gambarnya nggak ada di saya atau gimana ya? Sebentar. Dek. Sebentar ya, Dok ya. Maaf. Iya, nggak apa-apa. Kita nunggu sebentar ya, maaf ya. Maaf ya, Dok. Ini Udah ada. Udah? Udah ada. Dok. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat sore untuk teman-teman dan dokter-dokter di sini. Iya, waalaikumsalam. Saya ingin berbagi cerita. Jadi awal saya terkena myasthenia gravis ini sebelumnya justru saya didiagnosa dokter itu dari timomanya. Jadi awalnya badan saya panas sekitar 10 hari lebih. Lalu saya dirawat. Nah, di sana karena panas tinggi dan agak ada batuk sedikit, jadi dirawat pertama di Wali Paru oleh dokter paru. Nah, di sana dirawat oleh dokter parunya pertama dari Rumah Sakit Kabupaten Tangerang. Ternyata setelah di ronsen dan di CT scan ada timoma dan dianjurkan untuk dirujuk ke RSCM. Nah, di RSCM saya juga awalnya ke dokter paru. Di sana karena ditemukan timoma lumayan besar, kata dokter, sudah sekitar 4 cm atau 5 cm gitu. Nah, itu kondisi saya selama observasi itu agak naik turun juga ya, karena saya ngerasa kok setiap siang, habis tidur siang itu harusnya orang kan badannya segar, bisa bangun tidur. Ini malah saya nggak bisa bangun, bahkan kadang sampai malamnya baru bisa bangun. Bahkan pernah besoknya saya baru bisa bangun. Menggerakkan jari pun saya sulit gitu. Nah, selama observasi itu saya memang sudah dianjurkan untuk TIMEK, sudah akhirnya sama dokter bedah torak ya dari Poli Paru, sudah dibiopsi dan lain-lain ke bedah torak. Nah, dari bedah torak dibilang begini, Ibu udah ke polisaraf belum? Belum. Emang kenapa, Dok? Nah, biasanya pasien timoma itu ada MG-nya. Nah, Ibu ke polisaraf aja. Akhirnya saya ke sana. Di sana setelah dia lakukan tes IMG, tes darah ACHR juga, memang saya dinyatakan positif MG juga. Dan itu saya masih dalam kondisi yang kalau berangkat konsul itu harus benar-benar pagi, karena kalau udah di atas jam 12 saya udah mulai melehoi gitu ya. Nah, sama dokter saraf dibilang setelah dinyatakan tegak diagnosa, coba diminum ini 1 butir mesinon, dikasih resepnya. Kalau memang Ibu ada perbaikan, berarti fix, kata dokter begitu. Memang Ibu MG. Nah, udah dari situ saya masih ada prosedur operasi masih saya lanjutkan, karena memang niatnya awalnya kan ada timoma itu kan saya pahamnya itu tumor, jadi harus diangkat gitu. Saya awalnya nggak paham tentang MG, malah jadi ada tambahan ilmu lagi gitu, tambahan penyakit juga ya, Dok ya. Nah, dari situ setelah di poli bedah torak udah semua prosedur dan udah dapet jadwal, ternyata sama ibu saya tidak diizinkan. Padahal udah dapet jadwal, Dok. Nah, akhirnya kan gagal karena kata suami, ya udah nurut aja sama orang tua. Ya udah, saya akhirnya nurut. Nah, selama itu dari 2012 kondisi saya ya naik turun ya. Kadang lagi stabil, ya stabilnya tetap aja. Kalau ngomong ya seperti ini, kayak ada ngos-ngosan, terus kayak habis lari gitu. Padahal saya ini hanya duduk aja. Udah gitu kan setiap MG itu yang diserang beda-beda ototnya. Nah,
Kalau saya yang utama itu otot nafas, Dok. Jadi otot di parunya kata dokter juga udah mulai kena. Dan itu naik turun kondisi dari awal 1 mestinon pernah sampai sekarang bahkan udah 8 mestinon dosis. Wah, itu enggak kolik, Bu? Enggak, alhamdulillah tanpa diare. Malah saya sempat kemarin turun 2 berusaha pengen ya lumayan budgetnya ya dok ya tiap bulan Yeah. karena BPJS sudah nggak bisa, apalagi lagi pandemi gini. Ternyata saya makin nggak stabil juga, akhirnya ya udah saya tambah lagi. Nah awal-awal itu dari perjalanan dari 2012 itu ke 2017 saya di plasma. Selama itu saya pernah juga yang benar-benar parah, dosis MP pun dapat sampai 4 kali 16 mg juga pernah gitu. Nah, tapi alhamdulillah sekarang udah tapering, tapi tetap kondisinya memang naik turun juga. 2017 saya di plasma karena benar-benar sesak nafas, yang susah banget nafas dan benar-benar badan tak berdaya, lemes, ngomong pun suara udah hilang, nelen udah nggak bisa, udah parah banget. Dan ya alhamdulillah banget saya masih sama Allah dikasih kesempatan bisa bertemu teman-teman lagi di sini. Padahal pada saat itu bayangan saya udah sangat tipis di antara titik putus asa dan pasrah itu dok. Pada saat itu, alhamdulillah setelah plasma ada perbaikan. Awalnya dosis mestinon itu saat plasma 5, saya ingat saya 5 itu. Nah itu makin kesini ya masih naik turun. Terakhir sebulan yang lalu saya sempat nggak stabil lagi, saya sempat chat dokter Putri juga itu benar-benar lemas. Di telepon Pak Joko pun untuk acara ini saya awalnya udah aduh sanggup nggak ya, sanggup karena memang kondisi saya ya begini naik turun dan nggak stabil. Makanya saran saya untuk teman-teman kalau memang lebih baik saran dokternya Timek ikutin aja deh gitu. Karena nggak enak banget rasanya seperti ini. Itu aja. Gitu Jadi aja. sekarang udah mau timektomi nih? Nah, saya sih dari dulu memang udah mau. Cuma merayu ibu saya, ya semoga didoakan dari semua. Ya udah kalau gitu ajak ibunya nonton nanti kalau dokter Tio ngobrol. Ya, insya Allah dok. Ya. Ada di sini ya. Iya, ajak ibunya nonton. Ibunya mana? Ibunya di Jawa dok, di kampung. Oh, iya. Nanti insya Allah saya rekam, saya masukin YouTube. Insya Allah kasih nonton ibunya. Ya. Dokter Tio meyakinkan kalau ini insya Allah akan sangat aman. Ya. Untuk perbaikan juga. Pernah dok, sudah dirayu sama dokter Yanuar saat saya plasma di Cipto tahun 2017. Di depan dokter Yanuar bilang, oke, dokter Yanuar keluar dari pintu kamar rawat inap, ibu langsung bilang, enggak, ibu nggak akan izinin. Ya. Ikhtiar atuh Bu. Ya, makanya ya doain aja, saya selalu mendoakan semoga Allah sehat selalu Mbak Rini. Amin, terima kasih dokter. Iya, terima kasih dok Mbak Rini. Ya, sama-sama. Oke, saya sedikit cerita juga ya. Saya salah satu yang, tadi saya bilang saya didiagnosa 2017 bulan Agustus. Enggak, saya didiagnosa itu bulan Agustus. Saya dioperasi langsung bulan Oktober. Itu benar-benar karena saya tiba-tiba krisis. Dan itu saya nggak sadar, saya langsung sengaja ditidurin dan langsung di timektomi. Dan alhamdulillah setelah 3 tahun, yang awalnya saya nggak nyangka saya bisa kayak gini, sekarang saya bisa nyetir sendiri, saya bisa balik lagi jalan ke mall, keliling mall, walaupun saya belum bisa keliling rumah sakit buat ngeliat pasien, tapi paling nggak saya nggak nyangka lah setelah timektomi saya bisa seperti sekarang. Karena dari dulu, dari awal-awal saya sakit, saya sudah 6 kali intubasi, 2 bulan di ICU karena batuk. Saya nggak nyangka saya bisa duduk di sini sekarang untuk menemani dokter Fitri dan dokter Tio dan teman-teman semua untuk memberikan edukasi tentang
bagaimana efek timektomi untuk kita para penyintas pasien miastenia gravis. Oke, jadi Dokter Tio. Ya. Kita ke Dokter Tio. Dokter Tio, banyak banget nih yang masih galau tentang timektomi, Dok. Tapi alhamdulillah saya udah merasakannya dan manfaatnya bagus banget, Dok. Ya. Ini saya boleh presentasi atau masih? Boleh. Ya. Lanjut, Dok. Saya share screen dulu ya. Boleh. Kuliah nih, kuliah gratis, Dok. Bukan kuliah sih, tapi meyakinkan. Berusaha meyakinkan. Yes. Oke. Apa slide saya bisa terlihat, Dok? Udah bisa, Dok. Oke. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya diiringi dengan background hujan deras di rumah saya. Jadi, nggak kedengaran, Dok, aman? Oh ya, aman. Syukurlah, alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Dihintia Juwangga. Tapi saya bisa dipanggil Tio. Ya, nama akrab saya atau nama panggilan saya sejak saya kecil itu adalah Tio sampai sekarang. Saya adalah dokter bedah torak, kardiak, dan vaskuler dari Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Indri, selaku Ketua dari Yayasan Miastenia Gravis Indonesia, Dr. Putri sebagai moderator dari acara ini, dan semua para pejuang-pejuang miastenia gravis yang ada di seluruh Indonesia. Saya diundang oleh Mbak Indri untuk berbicara mengenai timektomi. Mengenai miastenia gravis, tadi kita sudah dengarkan dengan cukup jelas oleh Dr. Fitri. Nah, sekarang saya dari segi bedahnya. Jadi saya harapkan nanti setelah saya memberikan apa ini, nggak tahu ya, apakah kuliah, apakah pencerahan, saya harapkan nanti para penderita-penderita atau pejuang-pejuang dari miastenia gravis ini bisa mendapatkan gambaran apakah timektomi itu seperti apa dan apa saja yang akan dilakukan atau apa saja yang akan dihadapi pada timektomi itu. Nah, ini saya nggak usah ulang lagi karena tadi Dr. Fitri sudah menjelaskan dengan jelas. Jadi memang miastenia gravis itu ada kelemahan otot yang disebabkan oleh karena adanya suatu autoimun. Dan tadi juga Dr. Fitri sudah jelaskan. Jadi untuk yang normal, yang sebelah kiri ini, harusnya dia asetilkolin itu bisa ditangkap langsung oleh reseptornya dan dia menimbulkan suatu kontraksi otot. Ya, namun pada miastenia gravis dia muncul yang namanya pengganggu. Nah, pengganggu-pengganggu ini yang membuat reseptor ini bertemu dengan pengganggu sehingga asetilkolin ini nggak bisa ditangkap. Sehingga tidak terjadi yang namanya kontraksi otot. Ini yang mengakibatkan awal mula dari bencana dari miastenia gravis. Nah, mengenai timektomi ada beberapa penelitian yang memang saling berkontradiksi ya. Jadi emang ada yang mengatakan bahwa ya, ada yang mengatakan nggak perlu atau tidak. Sekitar 80-90% pasien yang menjalani timektomi biasanya pasien yang timoma atau yang ada pembesaran pada kelenjar timus. Itu mengalami perbaikan gejala. Memang pada pasien-pasien ini dilakukan operasi bukan karena miastenia gravisnya, tapi dilakukan operasi oleh karena dia timomanya. Timoma itu adalah pembesaran dari kelenjar timus yang tidak normal. Tapi dari hasil dia diangkat timusnya atau timektomi tersebut, didapatkan dia memiliki peluang remisi 2 kali. Dan dia asimptomatik atau tanpa gejala 1,6 kali dan perbaikan gejala 1,7 kali, lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak dilakukan tindakan timektomi. Jadi dari data ini dikatakan bahwa tindakan timektomi itu memberikan untung. Nah, ini adalah salah satu gejala dari miastenia gravis ya. Jadi matanya tidak bisa terbuka lebar. Ada keluhan yang lain adalah keluhan kelemahan otot. Yang paling mengerikan atau yang paling berat adalah keluhan pernafasan. Apa yang dimaksud dengan timektomi? Jadi timektomi itu adalah suatu operasi untuk mengangkat seluruh jaringan timus. Jadi kita semua itu punya timus. Kita semua manusia itu punya timus. Dan timus itu penting sekali perannya, apalagi pada waktu kita masih muda atau masih kecil, ya itu sebagai sistem kekebalan tubuh kita. Nah, dari yang saya katakan tadi bahwa 80-90% pasien miastenia gravis yang menjalani timektomi itu bisa mendapatkan perbaikan gejala. Nah, sedangkan pada pasien miastenia gravis yang tanpa timoma, nah, timektomi itu sebenarnya masih menjadi perdebatan.
Apa kaitannya mesenografis dengan timus? Tadi sudah dijelaskan dengan jelas oleh Dr. Fitri. Cuman saya hanya menyimpulkan saja bahwa timus memiliki komponen yang berpotensi menyebabkan mesenografis, yaitu adanya sel T, sel B, dan sel plasma. Yang dijelaskan Dr. Fitri sudah cukup jelas, jadi saya tidak perlu untuk mengulang mengenai itu lagi. Nah, ini timus itu ada di mana dalam tubuh kita? Dia letaknya ada di sini. Ada di tengah-tengah dari dada kita, atau di bawahnya saluran nafas. Pas di tengah-tengah, di tulang dada kita yang keras itu, di belakang situ ada timus. Dan memang timus itu membesar pada waktu kita remaja atau anak kecil, setelah itu dia akan mengecil seiring dengan berjalannya waktu. Jadi harusnya kalau kita usia udah tua begini, atau sudah usia kepala 3, kepala 4, kepala 5, seharusnya timus itu sudah rudimenter atau sudah mengecil. Namun ada yang dikatakan dengan patologi timus, yaitu timusnya mengalami suatu kelainan sehingga dia tetap ukurannya membesar dan dia tetap produktif dan dia tetap berkembang. Nah, itu yang dinamakan dengan timoma. Nah, yang saya katakan tadi bahwa ya, maaf. Yang dikatakan tadi bahwa timektomi atas indikasi MG atau mesenografis itu sebenarnya masih menjadi perdebatan. Kalau saya ikut kongres-kongres yang di luar negeri, memang ada yang pro dan ada yang kontra. Biasanya tindakan timektomi itu atas dasar kalau dia ada timoma. Nah, jadi timektomi itu dilakukan jika ada timoma. Tapi kalau misalkan dia mesenografis tanpa timoma, kadang-kadang banyak para ahli itu yang saling kontroversi. Tapi pada pasien yang post dilakukan tindakan timektomi pada timoma, itu dia bisa memperbaiki perbaikan klinis. Temuan klinis ini nyata dan saya ada beberapa pasien yang saya operasi juga mengalami perbaikan klinis pasca operasi. Perbaikan klinis yang dimaksud itu bisa berupa keluhan yang membaik. Yang awalnya matanya tuh setengah merem, dia bisa benar-benar bisa terbuka lebar. Yang awalnya dia tuh sering ngos-ngosan dan dia bisa mengatur nafas dan dia bisa berbicara dengan lebih lancar dan lebih enak gitu ya. Atau bisa dengan dosis obatnya yang turun. Yang awalnya dia mestinolonnya tuh 6 kali, dia turun bisa sampai 2 kali atau 3 kali. Sehingga mereka akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Nah, perbaikan klinis apa pasca operasi timektomi yang sering saya temukan? Ini berdasarkan dari pasien-pasien pribadi saya yang maaf, share saya hilang ya? Ya, ada dok. Masih ada ya? Sebentar, masih ada dok, masih ada. Oke. Maaf, saya kehilangan layar. Oke, jadi perbaikan klinis apa pasca operasi timektomi? Jadi ini dari data yang saya ambil dari pasien-pasien pribadi saya yang saya operasi. Jadi dia sudah tidak lagi mengalami ptosis atau matanya itu bisa terbuka lebar. Lalu ada yang dapat berdiri atau berjalan lagi setelah sebelumnya dia sebelum operasi itu hanya menggunakan kursi roda. Lalu tidak menggunakan ventilator lagi. Sebelumnya dia langganan masuk ICU dan menggunakan ventilator. Jadi bolak-balik seperti tadi katanya Dr. Putri 6 kali ya dok ya? Ya 6 kali dok. Saya nggak bayangkan dok 6 kali dok. 1 kali saya lihat pasien tuh udah tersiksa sekali, apalagi 6 kali. Saya luar 6 biasa, kali dok. Nah makanya itu. Dan memang pasca tindakan, pasca operasi tidak pernah ventilator lagi. Dr. Putri setelah operasi ada pernah masuk lagi ventilator? Pernah masuk dok, tapi karena batuk. Oke. Cuman karena batuk. Ya. Nah, lalu yang terakhir adalah dosis obat bisa dikurangi sehingga kita tidak perlu minum obat dalam jumlah yang cukup banyak. Karena kalau obatnya banyak juga tentunya kadang-kadang kita ngelihat obat sebelum kita makan itu rasanya kok banyak banget ya. Kita jadi stres sendiri. Dan kadang-kadang lama-lama orang kalau seperti itu terus akhirnya dia jadi nggak patuh. Nah, kalau nggak patuh maka keluhan akan makin nggak karu-karuan. Nah, sekarang kita masuk ke pembedahan. Pembedahan untuk timus atau timektomi itu seperti apa saja? Dulu, nah zaman saya dulu tahun 2010-2009, saya sering ikut Prof. Paul. Mungkin ada Prof. Paul di sini, saya kurang tahu. Apakah beliau sudah join atau belum? Prof. Paul dulu yang mengajarkan pada saya pembedahan pada timus atau timektomi, tapi menggunakan cara yang konvensional. Jadi memang kita melakukan sehatan yang cukup lebar di dinding dada depan ya, dan kita membuat sehatan seperti ini.
Dan kita membelah dinding dadanya itu sehingga kita bisa menjumpai timus yang kita katakan tadi, yang kita lihat dari posisinya tadi. Nah, apa yang tidak enak atau yang kurang menyenangkan untuk konvensional sternotomi? Jadi namanya operasinya adalah sternotomi karena kita harus membuka tulang sternum. Tulang sternum itu adalah tulang dada kita yang keras. Nah, yang nggak enak adalah sehatannya panjang. Sehatannya panjang sehingga kalau nampak dari dilihat orang tuh gimana gitu ya. Kalau sehatannya panjang kan, aduh ada skarnya yang cukup luas gitu. Lalu yang kedua adalah tulang dadanya dibelah. Jadi tulang dada sternum atau tulang dada yang di depan ini adalah tulang dada yang paling kuat dalam tubuh kita ya. Jadi kita kalau misalkan itu dibelah tentunya sakitnya saya nggak bisa bayangkan. Amit-amit, moga-moga saya nggak pernah mengalami hal seperti ini. Tapi saya bisa melihat dari beberapa pasien yang saya kerjakan operasi-operasi yang buka dada tengah itu pasti sakitnya luar biasa. Dan karena tulang dada yang besar itu dibelah sehingga dia pasti sakit. Dan risiko infeksi yang bisa timbul karena sehatan yang panjang dan tindakan operasi yang besar. Nah, namun akhir-akhir ini makin ke sini kita punya pengembangan dari ilmu bedah, yaitu kita bisa melakukan tindakan yang minimal invasif atau sehatan minimal. Jadi kita tidak perlu membuat sehatan yang luas seperti ini. Kita tidak perlu membuat halo? Iya, kedengaran dok. Ya. Jadi kita tidak perlu membuat sehatan yang luas seperti ini, tapi kita bisa menggunakan minimal invasif atau sehatan yang minimal. Yang itu dikenal dengan VATS atau VATS. VATS itu panjangannya adalah Video Assisted Thoracoscopic Surgery. Jadi operasi dinding dada operasi dalam toraks atau dalam dada yang dia dibantu dengan video. Jadi kita melihat kamera. Nanti saya akan tunjukkan gambar-gambarnya. Nah, ada dua konsep atau dua metode yang bisa dilakukan pada timoma atau timus ini untuk operasi VATS-nya, yaitu melalui samping kanan kiri, tapi harus bilateral, harus dua-duanya, kanan kiri harus kita lakukan karena memang timus itu dia ada di tengah-tengah. Jadi kita harus ambil sisi yang kanan dan kita harus ambil sisi yang kiri. Atau kalau misalkan kita tidak mau seperti itu, kita bisa lewat tengah atau subsipoid. Nanti akan saya tunjukkan. Apa keuntungannya dibandingkan dengan sehatan yang panjang tadi itu? Nah, keuntungan dengan VATS ini atau dengan sehatan yang minimal ini, nomor satu, sehatannya lebih minimal atau lebih kecil. Dia maksimum sehatannya tuh hanya 2,5 sampai 3 cm. Beda jauh dengan tadi yang panjang itu yang hampir 15 cm atau 14 cm. Dengan sehatan yang lebih kecil, kita tidak perlu membelah tulang. Jadi nggak perlu lagi kita membelah tulang yang dada yang besar atau yang keras ini. Dengan dampaknya sehingga nyerinya lebih minimal atau dia lebih nggak sakit. Karena dia lebih nggak sakit dan kita tidak perlu melakukan tindakan yang besar dengan membelah tulang, maka masa rawat inap akan lebih cepat. Karena recovery-nya juga lebih cepat. Orangnya lebih cepat sembuh, lebih cepat mobilisasi sehingga dia bisa pulang dengan cepat. Nah, ini yang dimaksud dengan VATS atau bilateral VATS. Jadi kita hanya membuat lubang 1, 2, 3, itu tergantung dari masing-masing bedah ya. Kita bisa menggunakan 3 tempat, 3 site atau 2 site atau 1 site untuk mengambil timusnya atau timektomi tersebut. Nah, sedangkan ini adalah yang subsipoid atau yang diambil dari tengah tapi dengan menggunakan sehatan. Nah, jadi kita bikin lubangnya di sini. Ini kalau misalkan tubuh manusia ya. Nah, kita bikin lubang di sini terus kita masuk dari sini untuk mengambil Itu masuk di dalam sternum ya, Dok? Ya. Bentar. Dokter Tio hilang ya? Iya, sepertinya hilang ya. Iya, kayaknya keluar jaringan. Iya. Kalau gitu Dokter Fitri, udah ada lagi Dokter Tio. Ya, maaf. Mungkin ini karena cuaca hujan yang deras, jadi terganggu koneksi saya.
Ini saya gabung lagi. Oke. Ya. Oke, kita kembali lagi ya. Maaf, nanti kalau terjadi seperti ini lagi saya diberitahu. Jadi saya... Iya, nggak apa-apa, Dok. Baik. Nah, jadi kita masuk di bawah tulang sternum atau tulang dada tengah ini. Lalu kita untuk mengambil timus melalui video. Jadi satu lubang ini, terus kita bisa melihat timus dari bawah situ. Nah, cuman kendalanya adalah kalau kita melakukan seperti ini, kita perlu memberikan suatu gas. Tujuannya untuk membuat rongga di dalam dada, di bawahnya tulang sternum itu, tulang dada itu bisa terbuka atau mengembang, betul. Karena di bawahnya tulang dada itu ada jantung. Nah, itu yang membuat kita harus berhati-hati. Sehingga, nah ini seperti ini ya. Jadi kita masuk dari sini, terus kita mau mengambil yang di atas itu. Nah, posisi donor bedanya di sini, aslinya di sini. Nah, seperti ini. Jadi kita bikin sehatan seperti ini, kita masuk, terus ada portnya yang khusus atau alatnya yang khusus, terus kita bisa melihat timusnya. Nah, ini timusnya yang kuning-kuning ini yang kita ambil. Nah, ini kita katakan kita perlu namanya gas atau CO2 ya, menggunakan karbon dioksida untuk membuka dia supaya mengembang dadanya, sehingga kita bisa menjauhkan jantung dari cedera yang kita lakukan. Karena di bawahnya itu persis ada jantung, kita tidak boleh sampai mencederai jantung. Nah, alat-alatnya alat endoskopik semua, jadi alat-alat yang minimal semua. Jadi yang nanti saya operasi itu menggunakan tangan, tapi dibantu dengan alat-alat instrumen ya, yang panjang-panjang seperti ini. Jadi tidak lagi saya operasi langsung tangan saya masuk ke dada, tapi dibantu oleh beberapa instrumen. Nah, posisi kalau dia bilateral VATS atau menggunakan kanan kiri ya, kanan kiri seperti ini, maka seperti ini bisa, atau nanti ada lagi posisi yang lain yang akan saya tunjukkan. Ini kita bisa menggunakan 3 lubang kecil-kecil, ya. Dan ini yang dinamakan dengan timomanya atau timus yang membesar atau hiperplasia tadi itu. Ini yang akan kita ambil. Nah, posisi bisa seperti ini. Kalau ini untuk posisi tumor yang lain ya, tapi kalau posisi untuk timus kita posisi seperti ini. Nah, ini yang atau seperti ini juga bisa, sama, hampir sama. Jadi kita menggunakan tiga lubang. Terdengar ya suara saya? Kedengaran, Dok. Ya. Jadi ada 3 lubang kecil-kecil yang nanti kita akan approach untuk melihat timusnya tersebut. Nah, seperti ini. Posisi donor bedah ini saya di sini. Nah, ini saya operasi tetap kanan kiri, tapi dibantu oleh instrumen. Jadi ada alat yang masuk ke dalam tubuh untuk melakukan operasi. Dan mata saya melihatnya kamera, dan saya dibantu oleh kamera ini. Ini dibantu oleh asisten untuk mengarahkan kemana saya harus pergi, kemana saya harus operasi. Nah, setelah selesai operasi, saya tanya seperti ini. Jadi kepalanya sebelah sini ya. Nah, ini ada itu chest tube ya, Dok? Ya, pasti setelah operasi operasi dada, apapun itu pasti kita akan pasang chest tube atau selang drain atau selang dada. Yang tujuannya itu adalah untuk mengeluarkan atau mengevaluasi jumlah perdarahan yang terjadi. Sehingga nanti kita bisa tahu kalau perdarahan sudah minimal, maka kita akan lepas selangnya ini. Nah, saya tanya cuma sekian. Mungkin yang sudah pernah operasi timektomi sudah bisa membandingkan ya, antara luka skar yang dimiliki sekarang yang konvensional dibandingkan dengan yang dia menggunakan minimal sayatan atau minimal invasif VATS. Nah, seperti ini operasinya. Jadi kita menggunakan, maaf ini nggak kelihatan ya, ada beberapa titik-titik, terus habis itu kita bisa melihat TV. Jadi ini saya dengan asisten melihat TV. Apa yang saya lakukan, mereka semua bisa melihat. Nah, sama seperti ini. Nah, kalau dulu kita bisa pakai 3 lubang, nah sekarang saya berusaha menggunakan 1 lubang. Jadi dengan 1 lubang, kita bisa masukkan alat situ, terus kita bisa melakukan tindakan pembedahan untuk mengambil timus. Nah, ini ada sedikit video, mungkin lihat sebentar. Saya mohon maaf untuk yang ngeri atau yang takut ya, tapi ini saya mau tunjukkan tujuannya untuk melihat bahwa pembedahan itu bisa dilakukan dengan cara video seperti ini. Jadi, nah saya melakukan tindakan pembedahan, tapi saya melihat ke layar monitor, saya nggak melakukannya langsung ke tubuhnya pasien. Secara tidak langsung, saya dibantu oleh monitor dan alat. Ya. Nah, ini kalau satu sayatan yang seperti tadi, itu sekian lukanya. Itu sekitar 3 cm. Dan ini selang chest tube-nya di belakangnya sini persis. Ini kalau istilah luar negeri dikatakan sebagai monoport atau uniport, 1 port atau 1 lubang.
Sedangkan kalau yang 3 tadi, yang gambar saya yang sebelumnya, itu 3 port atau 3 port. Begitu. Nah, ini juga apa namanya operasi tommy. Kalau yang tadi ini adalah yang ada timomanya. Ya, jadi timoma dengan myasthenia gravis, tapi kalau yang ini adalah yang non timoma. Kalau non timoma kita tidak melihat adanya suatu tumor yang membesar, tapi kita melihat banyaknya lemak seperti ini. Nah, jadi yang kita ambil bukan sekedar hanya timusnya saja, tapi kita ambil sampai semua lemak-lemaknya ini. Nah, ini yang kita harus ambil untuk operasi timektomi pada myasthenia gravis yang non timoma. Nah, ini area timus yang harus kita ambil. Ini kita ambil semua. Nah, ini kita bisa melakukannya dengan minimal invasif. Jadi kita tidak perlu membuka dada lebar-lebar, tapi kita bisa menggunakan alat seperti ini. Oke, saya langsung aja supaya nggak lama. Nah, hasil akhirnya nanti seperti ini. Kalau misalkan dia timus tanpa ada tumor, nah maka kita harus mengambil jaringan lemaknya timus itu sampai lengkap. Timus itu memang bentuknya seperti ini. Jadi ada right main body yang sebelah kanan, ada left main body atau body sebelah kiri, lalu tengahnya ini adalah isthmus atau bagian tengah atau penyempitannya. Dan ini adalah yang ke arah leher. Kita harus dapatkan satu bentukan ini dengan komplit ya. Kalau misalkan ini tidak komplit, maka ya berarti kita meninggalkan sisa di situ yang harus kita waspadai. Seandainya dia masih ada keluhan, ya maka kita harus masuk lagi atau kita harus menggunakan approach yang lain secara konvensional untuk melakukan tindakan pembedahan mengambil sisanya. Misalkan. Nah, timoma atau timus itu yang bisa diambil secara minimal invasif atau FAST tadi ada ukurannya. Jadi nggak semua timoma itu bisa diambil, tergantung ukuran masing-masing. Kalau ukurannya dia di bawah 6, patokannya itu adalah di bawah 6 cm. Di bawah 6 cm itu masih bisa kita melakukan timektomi. Nah, ini contoh tumor yang paling besar, ini sekitar 7 atau 6 cm saya lupa. Nah, seperti ini. Nah, ini masih bisa kita keluarkan dengan cara minimal invasif seperti ini. Jadi dengan sehatan yang maksimal antara 2,5 sampai 3 cm kita bisa keluarkan. Ini yang tumor ini gedenya berapa jadinya ini? Kalau di CT scan kan biasanya 7 cm, 6 cm, tapi kalau nyata-nyata ya cuma 5 cm. 5 cm kurang. Tapi kalau tumornya sudah segede gajah begini atau besar sekali seperti ini, ya ini nggak bisa kita menggunakan minimal invasif. Karena lubang kita terbatas. Lubang kita 3 cm tidak akan bisa mengeluarkan tumor yang gedenya sekian. Jadi kalau tumornya sekian, ya kita harus melakukan pembedahan yang lebih ekstensif atau menggunakan sehatan yang konvensional, yang seperti tadi, yang lukanya agak lebar. Nah, ini juga begitu. Kalau tumornya sekian ini, ya nggak bisa menggunakan minimal invasif. Jadi kita harus menggunakan sehatan yang besar. Oke, jadi kesimpulan dari apa yang saya bicarakan tadi itu adalah timektomi itu dapat memperbaiki keluhan klinis dari penderita myasthenia gravis. Dan timektomi itu bisa dilakukan dengan minimal sehatan. Jadi untuk para penderita atau para pejuang-pejuang myasthenia gravis, nggak usah takut karena pembedahan sekarang bukan lagi pembedahan yang sehatannya besar, ya, perdarahannya banyak. Karena sekarang kita bisa melakukan pembedahan dengan sehatan yang kecil, dengan perdarahan yang juga sedikit tentunya. Dan hasilnya timektomi dengan FAST itu harusnya tidak berbeda dengan konvensional. Karena inti dari operasi ini adalah timektomi, adalah kebersihan dari jaringan timus. Jadi seandainya dengan FAST kita tidak bisa mencapai kebersihan itu, ya harusnya kita melakukan konversi dengan tindakan yang konvensional. Jadi kalau kita sudah yakin dengan VATS atau FAST, maka kita harus yakin bahwa operasi kita pasti bersih. Oke, terima kasih, Dr. Putri. Oke, terima kasih Dr. Tio. Nah, sekarang kita mulai ke sesi pertanyaan nih. Buat yang mau bertanya, bisa langsung ke Dr. Tio atau Dr. Fitri. Mungkin yang belum pernah operasi ya. Tadi saya ada pertanyaan, Dok, tapi ternyata sudah terjawab tentang timus itu regresi, tapi ternyata bisa diangkat dengan lemak-lemaknya. Mungkin ada yang mau bertanya, bisa dinyalain mic-nya dan kameranya. Saya, Dok. Halo. Halo, Dr. Putri. Ya. Ya, saya
Wahyu, Dok. Iya, Mas. Ya, ini mau nanya terkait masalah timektomi ya, terkait masalah dokter BTKV itu. Apakah semua dokter BTKV itu, baik yang di mana swasta maupun dokter yang di rumah sakit umum daerah itu mengetahui masalah operasi timektomi ini, Dok? Karena kan kebanyakan kan kita mau pakainya kan pakai BPJS ya, mohon maaf pakai itu situ. Cuman misalnya ada pasien yang ternyata mereka ada asuransi yang bisa mengcover itu. Nah, apakah semua dokter BTKV itu memahami tentang operasi timektomi ini, ataukah memang hanya dokter-dokter yang ada di rumah sakit umum daerah yang bekerja sama dengan BPJS yang bisa dan memahami masalah timektomi ini, Dok? Saya yang jawab ya. Ini pasti saya yang jawab kan, Dok ya? Iya, Dok. Baik. Selamat sore, Pak Wahyu. Sore. Ya, salam kenal, Dok. Ya, salam kenal. Jadi seharusnya semua ahli bedah toraks, kardiak, dan vaskuler se-Indonesia itu sudah bisa atau sudah memahami tentang operasi timektomi ini. Karena itu ada dalam kurikulum pendidikan spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskuler. Jadi Bapak nggak usah khawatir. Mengenai BPJS, nah selama dia dikerjakan di rumah sakit pemerintah, rumah sakit umum daerah, atau rumah sakit pusat, maka dia harusnya di-cover semua, nggak ada masalah. Saya di Rumah Sakit Dr. Sutomo, rumah sakit umum daerah ya, milik provinsi, itu di-cover untuk tindakan dengan BPJS, di-cover untuk tindakan dengan menggunakan VATS. Jadi nggak ada masalah seharusnya. Kecuali kalau di rumah sakit BPJS yang bukan milik pemerintah atau yang dia itu swasta, yang dia itu dananya memang mereka atur sendiri, nggak ada subsidi dari pemerintah, nah itu yang mungkin agak kesulitan. Karena VATS itu masuk penggolongan operasi yang canggih menggunakan alat khusus. Kadang-kadang tidak semua rumah sakit itu memiliki alat untuk VATS tersebut. Begitu, Pak. Tapi kalau di rumah sakit pemerintah harusnya bisa. Oh iya. Ya, Dok. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Atas penjelasan. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Di chat itu banyak pertanyaan, Dok. Iya, ini ada yang menarik nih buat Dr. Fitri. Dr. Fitri bisa bertanya, Dok. Oh ya, iya Bu Tita. Mau tanya, Dok, saya kan udah timektomi ya tahun 2016. Halo? Iya. Iya. Apa namanya? Yang dirasa sekarang kan kayaknya saya ke ya ininya lebih terasanya itu. Apakah ada hubungannya kan kalau sekarang pas lagi saat terasa itu kok ke mata itu sakit terus ke panas maunya dipukulin terus, apakah apa seperti itu gejalanya gitu? Saya ini dari dulu sih taunya dari kecil ya, cuman taunya akhir-akhir ini aja setelah konsultasi ke sana ke sini. Selama ini kan ke spesial mata aja gitu, taunya pas diperiksa ketahuan ini gitu. Usia udah di atas 21 tahun. 2016. Segitu dulu, Dokter. Terima kasih. Halo, Dok. Iya. Iya. Jadi tadi gimana? Mau tanya ke siapa, Bu? Maaf, putus-putus sinyal saya. Dokter Tio. Oh, Dokter Tio. Dokter Tio. Oh iya. Oh, tadi nggak itu putus ya? Enggak. Iya. Ya, kebetulannya yang sering dirasa sekarang
Setelah timektomi ya? Dari awal, dari sebelum timektomi sampai sudahnya itu di mata itu apa namanya, fokusnya ke mata gitu. Kalau udah terasa itu dirasa seluruh kepala itu panas gitu, panas, pengennya dipukulin atau pengen dikompres gitu. Oh, mungkin ini pertanyaan lebih tepat ke Dokter Fitri ya. Gitu. Karena Ya, dirasakan sejak sebelum timektomi ya. Ya, yang dari kecil ya, dari usia saya mungkin kan karena dulu tidak tahu kan, saya ke spesial mata terus, ininya matanya baru ini aja 6 tahun terakhir baru ditemukan dari itu bahwa ini MG gitu. Sampai saya nggak percaya juga gitu, belum bisa nerima. Akhirnya ke mana Pak, di konsul ke dokter Profesor Eka yang di Karawaci itu, tapi tetap aja positif hasilnya bahwa itu MG. Itu yang sekarang dirasa itu ya gitu, matanya terus berair, terus susah buka gitu. Apa ini dari mata, apa emang dari MG-nya gitu. Terima kasih. Iya, mungkin Dokter Fitri bisa bantu jawab. Iya. Ibu, matanya, terima kasih Bu Tita. Itu matanya susah dibuka karena boleh lihat Bu. Ya. Iya, seperti ini. Ada kontraksi otot nggak di atas mata? Maksudnya saya nggak ngeliatan ya. Rasa panas di sekitar mata. Ya, panas. Kalau dulu suka ada yang keluar kayak sebupur gitu ya, kayak putih-putih gitu. Nah, alhamdulillah sekarang makin ke sini itu hilang, tapi tetap aja kalau ininya selalu berair, panas gitu. Sebenarnya kalau miastenia gravis beberapa spesial mata. Iya. Sebenarnya kalau miastenia gravis kan gangguan saraf ke otot ya Bu ya. Biasanya sih memang kelopak mata sulit dibuka. Namun kalau ada rasa panas dan ada rasa sensorik yang lain, mungkin harus diperiksakan lagi Bu. Karena hari ini aja saya mendapatkan pasien yang dicurigai miastenia gravis dari dokter lain, memang bukan dokter saraf yang mengatakan, tapi ternyata blefarospasme. Blefarospasme itu adalah kontraksi otot di daerah sekitar mata, sehingga menyebabkan mata seolah-olah turun, tetapi bukan miastenia, tetapi blefarospasme. Nah, itu memang rasanya seperti sakit kepala, terus rasa panas, seperti itu karena kontraksi otot yang terus-menerus. Nah, memang banyak diagnosis bandingnya, Ibu Tita mungkin bisa periksa dulu ya Bu ya, biar saya lihat kalau emang, atau nanti ke RSCM juga bisa, kalau emang kejauhan mungkin ke dokter saraf di Karawaci, mungkin harus dilihat lagi, mungkin rasa panasnya bukan semata-mata karena miastenia gravisnya Bu. Poli apa tuh kalau ke RSCM? RSCM poli saraf ya. Oh iya, iya. Oh gitu ya. Itu sekarang sejak corona saya tidak dikenankan sama anak-anak untuk untuk ke rumah sakit ya. Karena kalau miastenia gravis klasik sih harusnya nggak ada gangguan sensorik ya Bu ya. Gitu ya. Iya. Sampai kalau udah sakit banget itu inginnya rasanya dipulin aja gitu. Tapi kalau udah normal lagi berasa sakit akibat dipukulin tadi gitu. Biasa ini juga apa namanya, kalau udah lagi berasa seraknya susah minum, susah kayak gitu. Baik Bu, saya sekalian menjawab pertanyaan. Iya sama-sama Bu. Pertanyaan nih dari Ibu Rizka Putri ya. Pada MG postimektomi dalam kondisi stabil, apakah boleh mendapatkan vaksin Sinovac, maksudnya COVID ya? Intinya kalau pasien miastenia gravis yang menggunakan terapi imunosupresan sebaiknya tidak menggunakan vaksin dari virus yang dilemahkan, ya, tetapi bisa menggunakan vaksin virus dari RNA ya, jadi materi RNA bukan dari virus yang dilemahkan. Namun apakah vaksin virus materi RNA ini
efektif terhadap COVID itu juga masih dipertanyakan. Apakah lebih efektif dari virus yang dilemahkan? Jadi memang masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Intinya bahayanya kalau menggunakan imunosupresan dan menggunakan vaksin dari virus yang dilemahkan, ditakutkan eksaserbasi dari si vaksinnya itu sendiri ya, dapat menyebabkan gejala lainnya. Begitu, Dr. Putri. Oke. Ini dok, ada yang buat Dr. Tio sama Dr. Fitri juga. Ingin bertanya ke Dr. Fitri, tapi saya rasa Dr. Tio juga perlu jawab. Ini berapa lama pemakaian imunosupresan Kalsep? Saya sudah 2 tahun menggunakannya dengan dosis 2 kali 500 mg dengan kondisi naik turun. Namun masih bisa minum mestinon 2 kali 60 mg. Kalau mestinon ditingkatkan, badan malah tidak nyaman. CT scan 3 tahun yang lalu hanya ada lemak tebal, ukuran nggak tahu berapa milimeter. Saya pernah diberikan Medtera 3 kali. Terima kasih dokter. Belum dilakukan timektomi ya? Belum, tapi dia pernah di CT scan cuman ada lemak tebal. Dokter Tio, itu gimana? Mungkin apakah itu yang dimaksud dengan saya nggak ngerti. Ya, Dr. Fitri atau saya dulu nih? Boleh Dr. Tio dulu, boleh. Okay. Apa? Ya. Jadi ini yang memang menjadi suatu perdebatan, dok. Jadi pada pasien dengan myasthenia gravis yang non timoma, biasanya kalau timoma itu kan kita bisa melihat pembesaran dari kelenjar timus. Nah, penebalan timus ini saya nggak tahu yang dimaksud penebalan timus ini apakah memang dia menjadi timoma atau dia udah ada ukurannya atau hanya nampak saja sedikit menebal di gambar CT scan-nya. Itu saya terus terang belum dapat kejelasan mengenai ini. Tapi kalau misalkan dari riwayat pengobatan yang sudah dilakukan dan beberapa terapi yang cukup banyak tapi tidak bisa memperbaiki kondisi, maka tidak ada salahnya dan ada baiknya untuk dilakukan suatu timektomi, dok. Begitu, Ibu. Ya, baik. Dengan pertanyaan Celsep, jadi tingkatan terapi pada miastenia memang awalnya kita mencoba dulu dengan pemberian peridostigmin, dengan mestinon. Lalu dengan mestinon jika tidak cukup efektif, maka dimulailah imunoterapi karena kita tahu bahwa miastenia gravis itu merupakan gangguan autoimun. Nah, untuk yang kerja lebih cepat memang penggunaan dengan kortikosteroid. Namun kortikosteroid ini kan tidak bisa diberikan dalam waktu jangka lama, sehingga harus perlahan digantikan dengan imunosupresan yang non-steroid. Nah, memang itu medicine is art ya, jadi kita nggak bisa tahu naik turunnya, maksudnya nggak ada patokan tepat berapa, kapan naik, kapan turun, karena memang benar-benar tergantung dari kondisi dari pasien gitu, melihat derajat beratnya gejala. Namun kita tahu bahwa tadi kalau berdasarkan beberapa literatur dan juga berdasarkan pengalaman klinis, kita tahu timus ini sangat berperan pada pembentukan autoantibody itu, sehingga memang sangat disarankan untuk dilakukan timektomi. Pada pasien yang tidak dilakukan timektomi, memang kita memberikannya imunosupresan itu. Namun imunosupresan memang efek samping yang tidak kita sukai gitu. Apalagi pemberian kortikosteroid yang dapat menyebabkan iritasi ke lambung. Gitu. Jadi memang naik turunnya dosis itu sangat tergantung dari derajat beratnya pasien. Jadi memang harus evaluasi dari hari per hari. Gitu, Dr. Putri. Oke, terima kasih Dr. Tio, Dr. Fitri. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Kalau enggak, saya bacain pertanyaan di kolom komen. Iya, saya rasa kita habiskan dulu pertanyaan di kolom komen nih, dok. Oh, oke. Ini dok, yang anak umur 2 tahun, anak saya menderita miastenia gravis sejak umur 2 tahun lalu. Sejak 2 tahun, bukan umur 2 tahun. Sejak 2 tahun. Sejak 2 tahun. Sudah CT scan toraks tapi belum ditemukan timoma. Saya terario UTA bisa ikut timektomi, tapi apakah bermanfaat untuk anak saya? Itu sudah dijelaskan ya, sangat bermanfaat. Ya, jadi sebenarnya untuk lebih jelasnya
temui dokternya aja, Pak. Jadi Bapak atau Ibu ini datang ke dokter saraf dulu, lalu diskusikan mengenai rencana untuk timektomi tersebut, lalu datang ke dokter bedah toraks. Ya. Surabaya ya? Di situ nanti, ya Surabaya Bu, saya Bu. Jadi tentunya nanti di situ akan dijelaskan mengenai apa keuntungan dan kerugian dari operasi timektomi. Yang namanya operasi tentunya kan pasti akan membuat orang jadi agak sedikit khawatir gitu ya. Tapi insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik karena selama ini juga semuanya alhamdulillah baik-baik saja. Begitu Bapak Ibu. Terus ini ada yang sudah VATS juga Dok, tapi katanya CT scan ulang masih ada tersisa, apakah perlu operasi lagi atau gimana? Ya, memang seharusnya kalau sudah VATS dan dia sudah selesai operasi, seharusnya tidak nampak lagi ya jaringan timus, karena udah diambil seperti yang tadi saya tunjukkan tadi, yang bentuknya timus itu seperti segitiga. Nah, tapi seandainya memang masih ada, maka itu biasanya dilihat dari klinis dari pasien. Kalau memang klinis pasien dia masih ada keluhan okular, matanya masih ada gejala, tidak bisa membuka dengan baik, atau ada keluhan pernafasan, atau ada keluhan kelemahan dari anggota gerak, maka ya kita harus melakukan lagi. Tapi melakukan lagi berikutnya, tentunya bukan cara VATS lagi, tapi kita konvensional. Karena operasi yang kedua ini tidak boleh sampai kita kelupatan, atau tidak boleh sampai tersisa lagi. Nah, untuk bisa melakukan tindakan dengan lebih seksama, lebih pas gitu ya, lebih maksimal, maka kita menggunakan kesehatan yang konvensional. Karena tentunya kalau konvensional itu kita membuka dengan lebar dan kita bisa melihat sisi kanan, sisi kiri pasien dan sisi leher pasien yang mungkin ada tempat-tempat yang terselip yang tidak nampak pada waktu kita VATS yang pertama. Begitu. Oh ya, terima kasih Dokter Tio. Ya. Sebelumnya saya ingatkan buat yang lain tolong matiin speakernya kalau belum bertanya ya, soalnya kasihan Dokter Tio. Terus ini ada lagi Dokter Tio, apa yang harus disiapkan sebelum ingin melakukan timektomi? Ya, jadi sebelum timektomi biasanya kalau prosedur saya adalah saya minta dia ketemu dengan dokter sarafnya dulu untuk mengatakan bahwa saya berencana untuk operasi timektomi. Jadi dia ada koordinasi tentang pengaturan obat. Jadi obatnya dosisnya akan disesuaikan, nanti biasanya dikasih dosis, saya nggak tahu, mungkin Dokter Fitri juga punya terapi yang bagaimana untuk pasien yang pre untuk timektomi. Dikasih dosis yang biasanya dinaikkan sampai 4 kali atau 5 kali 60, lalu setelah itu operasi dengan saya. Nah, setelah itu masih tetap minum dosis yang sama, baru setelah itu akan di tapering down. Nah, itu untuk mengatur seperti itu tentunya bukan wewenang saya secara sepenuhnya ya. Saya harus butuh kerjasama dengan dokter saraf untuk membantu saya untuk mengatur dosis atau tapering down dari dosis obat-obatan tersebut. Jadi persiapannya hanya bertemu dengan dokter saraf untuk mengatakan ini, lalu ya udah kita melakukan prosedur untuk operasi. Nah, prosedur untuk operasi itu tentunya ada banyak yang harus disiapkan. Persiapan darah, kita harus cek darah lengkap, kita melihat fungsi liver, fungsi ginjal. Kalau orang yang sudah usia di atas 40 tahun, maka kita harus melihat kemampuan dari jantungnya, apakah jantungnya ada masalah atau tidak. Tapi kalau misalkan usia muda di bawah 40 tahun, maka biasanya kita melihat dari foto ronsennya jantungnya dalam kondisi yang baik, maka kita nggak perlu untuk melakukan observasi lebih lanjut terhadap jantung. Begitu, dokter. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Dokter Putri, boleh bertanya, dokter? Saya Hariman dari Semarang. Ya. Boleh. Mungkin pertanyaan saya ke Dokter Tio mungkin ya. Kebetulan saya terdiagnosa myasthenia gravis itu 12 November tahun lalu. Kemudian saya CT scan torak itu bulan Februari, ada tioma kira-kira ukurannya sekitar 6,5 cm, 7,5, 6,5 dan 7 cm. Saat ini mungkin hampir sekitar 6 bulan terakhir ini saya normal. Tidak ada masalah. Kebetulan saya ditangani Dokter Retna. Saya lewat pengobatan dan juga latihan pernafasan, dokter. Nah, pertanyaan saya, kalau saya cukup normal dengan latihan pernafasan dan obat, apakah saya harus operasi? Mungkin begitu. Ya,
Kalau timoma dengan ukuran 6,5 sampai berapa tadi? 6,5 cm, Pak. Jadi saya sarankan untuk operasi tetap. Karena itu kita nggak tahu apakah si tumor itu akan bertambah terus. Nanti kalau dia makin besar, makin menyulitkan kita, maka kita akan lebih sulit lagi untuk mengambil tumornya dibandingkan dengan yang ukuran yang sekarang. Jadi kalau walaupun tidak ada keluhan, memang begitu Pak. Jadi memang tumor itu dia tumbuh perlahan, tidak memberikan keluhan. Begitu dia sudah besar, baru dia menimbulkan keluhan. Jadi kalau misalkan orang dengan tumor yang ada keluhan, biasanya kita melihat tumornya sudah cukup besar dan cukup lanjut, dan dia cukup memberikan penekanan atau efek iritasi pada organ-organ sekitar. Itu yang membuat dia keluhan. Mumpung dia masih kecil begini, kalau saya sarankan ya emang harus dilakukan timektomi. Mumpung dia ukurannya masih 6 cm. Oh ya, silakan. Pak Hariman, ini cerita dari berbagai pengalaman pasien-pasien saya sendiri. Jadi kalau ada timoma, saran saya setuju dengan Dr. Tio, sebaiknya sih dilakukan removal. Karena apa? Kadang-kadang hasil PA-nya itu unexpected, Pak. Jadi tadinya kita menganggap cuman ya biasa, taunya ke arah keganasan. Mungkin nanti Dr. Tio bisa menambahkan. Jadi bisa tidak terduga hasil PA-nya itu. Beberapa pasien saya hasil PA-nya tidak terduga dan akhirnya harus dilanjutkan dengan kemoterapi. Lalu ada lagi pasien yang lain masih kurang dari 10 cm sebelumnya, kemudian setahun kemudian membesar lebih dari 15 cm. Dan itu unexpected juga. Jadi saran saya, kalau saya boleh saran, sebaiknya setuju dengan Dr. Tio di operasi, Pak. Jadi bukan berdasarkan beratnya miastenia, tapi kalau sudah terlihat ada timoma, berdasarkan guideline juga bahwa bukan atas indikasi MG-nya, tapi karena atas indikasi kita harus mengeluarkan tumor itu. Itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Putri. Dr. Tio, terima kasih. Ya, saya mungkin harus menyiapkan hati ini. Iya, betul, Pak. Yang namanya operasi itu sebenarnya bukan karena iya dan tidak, tapi lebih kepada kemantapan hati. Betul. Terima kasih, dokter. Ya, sama-sama Pak Hari. Ada lagi mungkin? Cukup, Dokter Putri. Terima kasih. Oh ya, terima kasih. Nah, ini ada lagi buat Dokter Tio. Saya Dok, MG dari 2011, awal Januari 2020 saya krisis dan akhirnya ditimektomi dengan timoma. Dari pengalaman dokter, apakah timoma itu bisa muncul kembali? Kemana kuat? Kemana kuat? Ibu Isa, tolong speakernya dimatiin. Ya, baik. Jadi gimana, Dok? Ya, baik. Jadi yang namanya timoma itu harusnya setelah timektomi tidak akan muncul kembali karena nah ini tergantung dari begini. Apakah pada waktu timektomi yang pertama itu ada beberapa kategori timektomi. Ada namanya extended timektomi atau timektomi yang diambil seluruh timus dengan jaringan lemak yang di sekitarnya. Itu namanya extended timektomi. Dan itu adalah yang recommended untuk pasien-pasien dengan myasthenia gravis. Sedangkan kalau timektomi atau dia hanya thymomectomy ya kalau bahasa Inggrisnya itu, maka dia hanya mengambil timus atau timoma yang membesar. Nah, saya tidak tahu pada waktu 2011 itu operasi, kalau saya melihat dia krisis, maka harusnya kan sudah myasthenia gravis. Maka seharusnya dokter bedah pada saat itu melakukan yang namanya extended thymectomy, mengambil jaringan timus beserta dengan jaringan lemak di sekitarnya. Dan harusnya tidak akan muncul lagi kalau sudah dilakukan extended thymectomy. Yang bisa muncul lagi itu adalah kalau hanya dilakukan sekedar hanya timektomi atau yang saya katakan tadi timus kan dia segitiga. Kalau timoma dia bisa membesar satu sisi, maka kalau diambil yang sisi timomanya itu saja, maka masih ada sisi kirinya atau left main body-nya yang bisa menimbulkan terjadi timoma ulang. Tapi kalau misalkan dia adalah myasthenia gravis dan dia dioperasi thymectomy, maka seharusnya operasi pada saat itu adalah extended thymectomy. Jadi nggak cuma yang membesar saja, tapi yang ini juga diambil. Jadi dia bersih tanpa ada timus. Karena target objektif kita pada operasi myasthenia gravis adalah menghilangkan timus dari organ atau dari dalam tubuhnya si pasien itu. Karena yang kita duga tadi adalah timus itu adalah biang keroknya atau yang menyebabkan terjadinya satu antibodi tadi. Begitu, dokter. Jadi harusnya kalau post thymectomy yang extended harusnya nggak akan muncul lagi. Nah ini sekalian saya bertanya deh dok,
Saya kan dioperasi pada saat krisis. Ini mungkin Dokter Fitri juga bisa bantu jawab. Saya dioperasi pada saat saya krisis. Begitu saya krisis, 2 hari kemudian saya langsung ditimektomi, langsung dibelah. Terus tidak diplasma dulu. Apakah itu mempengaruhi perbaikan atau bagaimana? Jadi kan ini ada yang bertanya sekalian, berapa lama perbaikan setelah timektomi? Apakah memang harus di timektomi? Jadi pasien datang dan keadaan krisis, apakah harus di plasmaparesis dulu, menunggu perbaikan dulu, atau langsung dibelah, atau langsung dibelah pada saat itu juga, di timektomi pada saat itu juga, atau gimana dok? Dan hasilnya apakah memperlambat perbaikan atau gimana? Ya, boleh urun sharing sedikit. Jadi kalau krisis miastenia gravis, ini kalau kita ngomong tentang krisis ya, protapnya adalah plasmafaresis atau IVIG. Terapinya itu plasmafaresis atau IVIG, karena pada krisis kita harus istilahnya mencuci antibodi. Nah, timektomi merupakan suatu tindakan operasi yang elektif. Jadi memang harus diatasi dulu kegawat daruratannya. Dalam hal ini krisis MG-nya. Jika pasien stabil, maka kita konsul ke bedah toraks untuk dilakukan timektomi jika pasien bersedia. Jadi timektomi bukan suatu di miastenia gravis ya. Dalam kondisi miastenia gravis, timektomi bukan suatu cytosurgery, ya elective surgery. Gitu Dokter Putri. Oh, oke. Terima kasih Dokter Fitri. Terus ini ada buat Dokter Tio lagi, gimana meyakinkan keluarga untuk operasi sedangkan CT scan-nya nggak ada hasil timoma. Banyak banget yang minta diyakinkan keluarganya. Ya, cara meyakinkan yang paling baik adalah membawa keluarga tersebut pada dokternya. Karena kalau yang meyakinkan itu adalah si pasien, itu sulit. Karena kalau yang meyakinkan itu adalah si pasiennya sendiri, itu sulit sekali, dok. Tapi kalau misalkan dia membawa keluarganya tersebut ke dokternya untuk dijelaskan, maka itu mungkin akan bisa merubah pandangan atau pemikiran dari si keluarga pasien. Begitu kalau saran saya sih. Begitu Dokter Fitri ya. Iya, betul dok. Jadi kan kita juga harus menerangkan ke pasien bahwa slicing CT scan itu 5 mili ya. Dan 5 mili itu bisa nggak ketangkep kalau dia ukurannya kurang dari itu. Benar. Jadi yang tidak ada di CT scan belum tentu tidak ada. Gitu. What you cannot see doesn't mean it doesn't exist. Gitu. Iya. Maksudnya benar. belum tentu ada. Kayak contoh Pak Joko ya, Pak Joko nggak ada timoma di CT scan, tapi pas dibuka ternyata ada. Karena jadi itu bisa aja nggak kedetek ya. 5 mili. Karena slidingnya. Nah ini ada yang bertanya Dokter Fitri, berapa lama biasanya perbaikan klinis setelah operasi timoma? Berapa lama konsumsi imuran yang diperbolehkan? Terima kasih banyak. Terima kasih pertanyaannya. Perbaikan klinis memang tidak ada patokan sekian pasti membaik. Ada yang cepat, ada yang lambat. Imuran respon justru tubuh ya dok? Ya, imuran justru kita bisa turunkan kalau secara klinis membaik, karena kan produksi autoantibodinya sudah tidak ada generatornya istilahnya kalau sudah tidak timektomi. Jadi kalau klinis membaik, pelan-pelan imuran diturunkan. Berapa lama imuran boleh digunakan? Seterusnya juga nggak apa-apa. Lebih baik imuran daripada steroid. Steroid, benar. Karena saya udah steroid rasain, lebih banyak efek samping. Ya. Karena steroid lebih banyak efek samping. Gitu Dokter Putri. Iya. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Di kolom chat tuh banyak dok pertanyaan dok. Gimana dok? Ini ada nih dok. Saya masih saya masih kondisi stabil dengan mestinon 1x1. Apakah masih perlu timektomi dalam kondisi non-timoma? Non-timus. Timoma maksudnya ini.
kalau tidak ditemukan timoma, jadi kondisi indikasi timektomi pada non-timoma itu adalah jika pasien tidak memberikan respon yang adekuat dengan pemberian imunosupresan. Jadi kita udah berikan steroid, udah berikan imunosupresan non steroid, responnya tidak adekuat. Maka itulah indikasi timektomi pada pasien non-timoma. Kalau pasiennya stabil, memang tidak indikasi kuat. Gitu. Beda halnya pada pasien timoma dengan MG. Indikasi kuatnya adalah pengangkatan si tumor timomanya itu. Karena bisa unexpected tadi itu. Gitu. Oh, Ya, iya. saya setuju dengan Dr. Fitri. Oke, ini ada lagi buat Dr. Tio. Selamat sore dokter, suami saya miastenia gravis sejak 2016. Sudah CT scan toraks sejak awal, didiagnosa MG dan dinyatakan non-timus. Apakah berarti juga tidak terdapat lemak di rongga dada? Jika itu dok, jadi nggak ada lemak di rongga dada. Ya, ini sama dengan yang dijelaskan Dr. Fitri tadi. Jadi kalau dia non-thymoma myasthenia gravis, maka kalau misalkan dia dengan pengobatan sudah kondisinya stabil dan baik, dia bisa beraktivitas, maka ya tindakan timektomi sebenarnya tidak terlalu disarankan atau bisa jadi pertimbangan saja. Tapi seandainya pengobatannya sudah cukup banyak atau cukup luar biasa, menggunakan obat macam-macam dengan dosis yang tinggi, tapi tetap aja ada keluhan, nah, maka kita harus beralih atau bisa melakukan suatu timektomi sebagai salah satu jalan keluarnya. Itu saran untuk yang non-timoma myasthenia gravis. Jadi myasthenia gravis yang tanpa adanya pembesaran timus atau timoma. Ya. Tapi kalau misalkan dia dengan timoma, maka apapun keluhannya atau nggak ada keluhan, saya sarankan untuk operasi. Karena itu akan membesar terus dan kita suatu saat nanti akan kesulitan dengan itu. Begitu dokter, begitu Pak atau Ibu. Ini ada Mbak Rini lagi bertanya dokter. Saya ingin bertanya, saat ini saya sedang ngedrop, terkadang badan hangat, bibir merah gelap, kepala sakit luar biasa, mata serasa diremas, tubuh semakin lemah, dan jari tangan dan kaki kaku. Apakah itu ada gejala penyakit lainnya? Mungkin lebih ke Dokter Fitri ya. Ya, terima kasih Bu Rini pertanyaannya. Kalau ada gejala disertai dengan nyeri, kemudian sakit kepala, mungkin kita harus memeriksakan diri dulu ya Bu ya. Mungkin ada gejala, ada yang lain selain myasthenia gravis. Bisa aja ini merupakan cefalgia primer atau nyeri Ibu MG dengan migraine type atau tension type headache gitu. Bisa juga, atau misalnya mata serasa diremas ya tadi karena ada gejala-gejala lain yang menyerupai MG sebenarnya. Seperti Bu Tita tadi, sebaiknya diperiksakan dulu Bu ini. Baik dokter, ini ada yang bertanya lagi, Ibu Elvianti, izin bertanya, saya bedah toraks karena tumor mediastinum jenis timoma Agustus 2009, namun tidak diangkat semua. Saat ini keluhan MG, sesak nafas, batuk, dan mata tosis. Apakah boleh mestinon saya tambah dosisnya atau apakah saya harus kembali timektomi? Mungkin ke Dokter Tio dan Dokter Fitri ini. Tio dulu kali. Ya, jadi begini, kalau misalkan suatu tumor itu tidak bisa diangkat secara keseluruhan, itu ada dua kemungkinan sebenarnya. Yang pertama, apakah pada saat itu memang belum ada myasthenia gravis sehingga dia hanya dilakukan satu timektomi, hanya mengambil satu yang saya katakan tadi ya, hanya mengambil satu timoma tadi, tapi dia masih tersisa di sini, atau pada waktu itu ada peningkatan hebat yang biasanya karakteristik dari suatu keganasan pada timus. Nah, kalau keganasan pada timus, biasanya dia itu kemana-mana, ada yang sampai ke perikardium atau selaput jantung, ada yang dia masih kena ke pembuluh darah. Nah, kalau tumor itu sudah menyerang pembuluh darah atau struktur-struktur yang penting di dalam rongga dada, maka memang kita tidak bisa mengambil secara komplit karena itu membahayakan terhadap pasien. Nah, saya nggak tahu ini ceritanya pada saat itu, biasanya kan setelah operasi kan pasti ada hasil patologi anatominya. Jadi ada hasil dari tumornya itu pasti akan diperiksakan patologi anatominya apa. Biasanya di situ akan ketahuan apakah ini timoma, apa dia termasuk
gradasi yang apa, apakah ini sudah masuk ke suatu keganasan dari timus. Nah, itu yang harus kita lihat, kuncinya di situ. Kalau dia hanya temoma yang benign, harusnya tidak sampai tersisa. Tapi mungkin pada waktu itu belum myasthenia gravis, saya nggak tahu ceritanya bagaimana. Dan apakah harus kembali timektomi? Ya, kalau memang ternyata dia bukan suatu keganasan pada timus, ya, bukan ada kesulitan pada saat operasi saat itu, ya harusnya kita kembali lagi pada timektomi. Kalau memang dia masih tersisa adalah satu timoma. Biasanya diyakinkan dengan adanya CT scan ulang. Kita scan ulang, kita lihat lagi apakah nampak memang apa namanya? Oh, katanya sudah MG, Dok. Pada saat itu ya? Iya, pada saat itu sudah MG. Oke, berarti mungkin ada kesulitan pada waktu tindakan operasinya sehingga ada ini benar kan? Alasannya karena khawatir membahayakan. Ya mungkin karena ada perlengketan atau ada sisi-sisi tumor yang dia itu mengenai organ vital, entah itu jantung atau pembuluh darah besar, yang itu mungkin akan membahayakan pada saat dilakukan tindakan removal atau pengambilan. Nah, apakah perlu dilakukan tindakan lagi? Ya, ini harus dikonsultasikan karena harus dievaluasi dengan lebih detail lagi. Mungkin CT scan ulang untuk mengetahui atau mengevaluasi bagaimana progresivitas dari tumornya yang tersisa itu, untuk bisa menentukan harus bagaimana ke depannya. Ya, untuk dosis mestinon mungkin bisa disesuaikan. Sebenarnya saya selalu kalau pasien MG saya edukasi bahwa mestinon itu seperti apa ya? Kalau kita demam kasih paracetamol, dia hanya mengatasi gejala. Dan yang paling tahu membutuhkan atau enggak sebenarnya pasien sendiri. Ya, mestinon itu bukan untuk mengobati MG hilang, MG menjadi hilang, enggak. Mestinon itu hanya mengatasi gejalanya. Karena dia memperpanjang sinyal dari saraf ke otot. Jadi yang kita tahu bahwa efek samping mestinon itu adalah salah satunya diare, liur menjadi banyak, ya. Kalau memang menaikkan dosis kemudian timbul efek samping, berarti nggak bisa dinaikkan. Dan itu sensitivitas orang beda-beda. Ada pasien yang cuma 3 kali 60, udah liurnya banyak, diare, ada gitu. Ada yang pasien saya sampai 8 kali, 9 kali, nggak ada efek samping. Jadi memang kalau memang dibutuhkan, mestinon bisa dinaikkan. Gitu. Kalau pada kasus tadi timektomi belum tuntas, artinya kemungkinan masih ada sel-sel timus yang merangsang pembentukan autoantibody. Jadi mungkin tidak cukup dengan mestinon, tetapi harus diberikan imunosupresan. Gitu, Dokter Putri. Oke, ini buat Dokter Tio. Sebenarnya kita sebelum memulai ini udah banyak mengumpulkan pertanyaan. Ini banyak banget yang bertanya apakah harus dilakukan operasi timektomi, apa keuntungan dan kerugian operasi timektomi, Dok? Ya itu sebenarnya pertanyaan secara umum ya, pertanyaan secara general. Iya. Apa kegunaan dari timektomi? Ya seperti yang sudah dijelaskan Dr. Fitri dengan saya tadi, bahwa kita beralih ke timektomi jika nomor 1 adalah timoma. Kalau dia udah timoma atau ada pembesaran kelenjar hiperplasia dari kelenjar timus, pembesaran dari kelenjar timus, maka kita wajib sifatnya untuk melakukan timektomi. Tapi kalau misalkan dia tanpa ada pembesaran kelenjar timus, myasthenia gravis tanpa timus, maka yang dilihat adalah apakah dengan pengobatan selama ini sudah cukup adekuat. Apakah pengobatan yang sudah diberikan pada saat itu sudah cukup membuat pasien itu bisa hidup secara normal atau hidup secara enak, hidup secara produktif. Nah, kalau ternyata itu tidak dicapai dengan obat-obatan, maka timektomi itu bisa menjadi suatu terapi untuk bisa meningkatkan quality of life atau meningkatkan kualitas dari hidup. Tapi kalau misalkan dia sudah dengan obat-obatan sudah cukup enjoy atau cukup nyaman, ya sudah. Mungkin masih bisa kita tunda dulu untuk melakukan suatu timektomi pada yang non timoma. Nah, apa aja kerugiannya timektomi? Kerugiannya sebenarnya lebih ke arah prosedur operasinya. Yang namanya operasi tentunya pasti ada resiko. Operasi itu ada resiko. Resiko itu bisa terjadi perdarahan, bisa terjadi infeksi pasca operasi, rasa nyeri yang bikin tidak nyaman. Itu aja yang bikin suatu resiko. Tapi dengan perkembangan ilmu pembedahan yang makin berkembang saat ini, resiko-resiko seperti itu bisa ditekan atau bisa dikurangi. Dengan cara, yaitu tadi yang saya katakan, dengan menggunakan minimal sayatan atau minimal invasif, itu tentunya lebih tidak sakit, perdarahan juga harusnya lebih tidak banyak, dibandingkan kalau kita harus membuka dada tengah, kita membelah dada tengah, itu tentu sakitnya
ya lebih sakit dibandingkan kalau kita hanya membuat sehatan yang minimal. Jadi untuk kerugiannya timektomi ya saya rasa lebih ke arah prosedur operasinya itu saja. Bukan ada efek yang tidak baik terhadap tubuh setelah tindakan timektomi. Harusnya pada myasthenia gravis tidak. Pada myasthenia gravis malah ini membantu untuk memperbaiki kualitas hidup. Tapi lebih ke arah rasa nyerinya atau ada infeksi, itu yang mungkin bisa terjadi, tapi insya Allah tidak akan terjadi. Begitu. Nah, ini ada lagi, Dok. Menurut beberapa dokter syaraf yang saya temui, timektomi itu masih menjadi kontroversi di antara dokter. Dikarenakan banyak juga kasus setelah timektomi malah menjadi terus drop. Bagaimana tanggapannya? Siapa ini? Saya atau Dr. Fitri? Ini ada yang mana aja ini soalnya timektomi dan Dr. Fitri juga bisa jawab. Dr. Tio juga bisa jawab. Ya, jadi saya dulu Dr. Fitri ya. Nanti Dr. Fitri yang lebih mantap biasanya. Ya, saya minum mestinon dulu juga, Dok. Ya, jadi yang namanya metode pengobatan itu adalah ikhtiar, Bapak Ibu. Saya nggak tahu laki atau perempuan tadi yang tanya, Bapak atau Ibu. Jadi yang namanya pengobatan itu adalah ikhtiar. Kita mencoba. Jadi setelah beberapa macam terapi yang kita udah lakukan, terus akhirnya kita beralih ke bedah. Tentunya orang yang mengambil keputusan untuk pembedahan itu adalah keputusan yang besar dalam hidupnya dia. Yang saya katakan tadi bahwa bedah itu bukan sekedar ya atau tidak, tapi lebih pada kemantapan hati. Nah, begitu yakin bahwa ini adalah terapi yang cocok, maka itu yang dilakukan. Nah, mengenai setelah tindakan itu malah tidak karu-karuan atau malah terjadi hal yang tidak mengenakan untuk pasien, nah itu tentunya harus dievaluasi ulang. Apakah memang target dari timektomi yang sudah kita canangkan itu tercapai? Apakah memang tidak ada sisa di situ? Apakah memang kita sudah mencapai semua timusnya? Atau bagaimana? Itu yang bisa menjadi mempengaruhi hasil akhir dari pembedahan. Nah, jadi bukan berarti bahwa setelah tindakan timektomi malah tidak karu-karuan. Selama ini sih saya lihat sih tidak. Malah justru mereka tuh bisa menurunkan dosis obat, mereka bisa beraktivitas seperti semula. Yang awalnya bolak-balik masuk ventilator, dia akhirnya bisa tanpa masuk ventilator. Lebih ke arah situ. Mungkin Dr. Fitri bisa lebih menambahkan lagi. Iya, terima kasih Dr. Tio. Setuju dengan Dr. Tio. Jadi kita itu dalam kedokteran selalu berdasarkan penelitian, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita evidence-nya kuat, pasti kita akan mempertimbangkan dan menyarankan terapi itu kepada pasien. Jadi kalau evidence-nya tidak kuat, juga kita tidak akan berani menyarankan. Dan juga berdasarkan evidence dari bukti-bukti dari pasien kita sendiri. Memang dalam suatu tindakan tidak ada yang 100% di kedokteran, bahwa pasti 100% membaik. Tidak, memang beberapa penelitian memang timektomi pada pasien-pasien MG, bahkan rate-nya perbaikan bisa remisi itu hingga ada beberapa studi itu bisa sampai 70%. Tapi ada juga yang mencapai remisi hanya 40% pasien ya. Jadi tadi setuju dengan Dr. Tia bahwa ini ikhtiar. Namun kalau perburukan, alhamdulillah saya belum pernah menemukan yang perburukan setelah timektomi. Tetapi relapse setelah timektomi, ya ada. Memang ada. Setelah timektomi, 3 tahun kemudian menjadi fluktuatif lagi, itu memang ada. Tetapi rasio antara perbaikan dengan tidak perbaikan itu masih lebih banyak yang perbaikan. Sehingga memang itulah disarankan mengapa dilakukan timektomi pada pasien-pasien MG dengan dasar teori yang saya sampaikan tadi, bahwa timus itu merangsang produksi autoantibody. Gitu. Jadi memang tidak ada yang 100% sih di kedokteran, Bapak Ibu. Ya, terima kasih dokter. Ini ada buat Dr. Fitri lagi. Istri saya penderita myasthenia gravis. Di 2008 CT scan tidak ditemukan timoma. Di 2018 dosis mestinon 2x1 2018. Di 2019 naik jadi 3x1 dan September 2020 naik jadi 4x1. Lalu sebulan ini nafas sering pendek, sering keluar air mata, air liur, sering keluar, sering ke toilet. Apa itu pengaruh dosis mestinon? Atau harus cek CT scan kembali untuk lihat timoma ada atau tidak? Terima kasih, Dok. Nah, ya, efek samping mestinon salah satunya adalah tadi hipersekresi. Jadi bisa diare, salivanya banyak. Namun mestinon lagi itu hanya simptomatik.
Jadi kita harus memulai. Halo? Maaf dokter, saliva. Liurnya banyak. Maaf, keberadaannya terlalu kedokteran. Liurnya terlalu banyak, terus diare. Jadi kalau memang misalnya dengan mestinon saja tidak cukup, harus dimulai terapi imunoterapi. Jadi mulai dengan steroid, kemudian pemberian imunosupresan yang non steroid. Jadi tidak hanya cukup dengan mestinon. Dan sambari itu boleh dilakukan follow up untuk CT scan toraknya. Tetapi tadi yang Dr. Tio juga jelaskan, tadi saya juga udah katakan bahwa yang tidak terlihat di CT scan belum tentu tidak ada gitu. Jadi timus itu tetap masih ada di situ kalaupun dia tidak terlihat dalam CT scan. Itu. Baik dok. Nah ini mungkin buat Dr. Tio. Kemarin kan kita sempat live Instagram sama Dr. Umar dok. Setelah itu banyak banget yang bertanya apakah setelah timus diangkat antibodinya jadi hilang? Ya, seharusnya tidak, karena kita punya padanan tubuh yang lain. Dan timus itu kan harusnya memang rudimenter. Jadi dia akan mengecil dengan sendirinya. Timus itu pada waktu kita beranjak dewasa, dia akan makin kecil, dan fungsinya akan hilang akhirnya. Jadi dengan diambilnya timus tidak akan berpengaruh apa-apa seharusnya. Jadi nggak ada pengaruh apa-apa ya dok? Tidak ada. Terus saya mau tanya juga ke Dokter Fitri, ini buat mewakili ada teman saya juga yang mau hamil, kami masih mengkonsumsi imunosupresan. Kalau saya dok masih imuran 50 mg sehari, apakah kami bisa melakukan program hamil atau tunggu imunosupresannya selesai? Dan kira-kira berapa dosis imunosupresan yang dikonsumsi oleh ibu hamil yang pas? Karena banyak banget objin yang belum terlalu mengerti soal itu. Ya, terima kasih. Pada ibu hamil sebaiknya tidak digunakan golongan steroid, Dr. Putri. Ya, kalau imunosupresan golongan azathioprin, mycophenolate mofetil, memang itu masih perdebatan. Kalau misalnya memang bisa dikontrol dengan hanya mestinon, itu akan lebih baik dibandingkan menggunakan imunosupresan, terutama yang steroid. Karena steroid akan memberikan efek yang tidak diinginkan untuk janin juga. Gitu. Dokter Fitri hilang ya? Iya, maaf. Oke, mungkin ada. Iya, terus dok? Iya, begitu. Ya, jadi sebaiknya kalau memang bisa menggunakan mestinon saja akan lebih baik pada ibu hamil. Ya. Kalau bisa terkontrol jadi dengan hanya mestinon saja. Untuk penurunan dosis imuran gimana dok? Iya, dengan 50 mg. Apakah selang-seling? Selang-seling penurunan dosis pada azathioprin bukan selang-seling ya. Kalau selang-seling itu seperti penggunaan steroid. Tapi kalau azathioprin tidak ada alternating days itu sih enggak. Jadi pelan-pelan diturunkan kalau memang tidak memperburuk keadaan ya. Tapi kalau malah memperburuk, kita harus benar-benar pikirkan risk and benefit-nya. Kalau dengan menurunkan imunosupresan malah membahayakan, ya nanti dipantau kalau pada keadaan ibu hamil, pemberian asam folat dosis tinggi yang diharapkan agar mengurangi efek ke janin. Sama dengan pemberian obat anti-epilepsi ke ibu hamil. Jadi ditingkatkan penggunaan asam folatnya. Ya, terima kasih dokter. Sudah nggak ada lagi ya yang mau bertanya. Mungkin kalau sudah nggak ada, Prof. Paul juga nggak ada ya?